Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat insya Allah. Kali ini Roihul Ibad. Namun sebelumnya biasa kita Rudi, Masya Allah Pak Rudi sudah bergabung. Kemudian Nok Muzna juga sudah hadir. Kemudian Kang Abdul Papua, Masya Allah. Kang Abdul kemarin kemana nih? Waktu hari Jumat sepertinya nggak hadir ya. Kemana nih Kang Abdul? Masya Allah. Kemudian Bu Ani juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai, mohon izin belajar. Semoga berkah. Amin. Bu Ani sehat selalu ya Bu Ani ya. Mudah-mudahan ya. Kemudian Bu Irma Adam. Nah, Bu Irma Adam juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Bu Irma ya. Mudah-mudahan tambah semangat begitu. Mbak Ani alhamdulillah amin. Mbak Ani sehat selalu ya Mbak ya, biar istiqomah mengikuti pengajian ini. Begitu Mbak Ani. Kemudian Mbak Irma Adam juga amin. Alhamdulillah. Kang Akung juga sudah hadir ternyata. Alhamdulillah sehat Kang Akung. Kang Dendo nih belum dicolek nih Kang Akung. Masya Allah. Kemudian Ustadz Suryaman, ternyata hadir juga nih beliau nih. Sibuk tapi bisa menyempatkan diri, subhanallah. Alhamdulillah hadir ajengan. Kemudian apa nih? Assalamualaikum. Siapa tadinya? Namanya udah kelewat, boleh diulang ya. Kang Akung, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mas Duki juga assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mas Duki kemana? Sehat Pak Mas Duki? Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Kemudian Mbak Yunian juga sudah hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah selalu Mbak Yunian. Pak Sokip juga sudah hadir ternyata ya. Pak Sokip gimana sehat? Pak Asparudin juga sudah hadir. Pak Lan, terima kasih Pak Lan. Azhar Saputra, terima kasih. Kemudian Mbak Yunian, oke. Cep Kiki, ini Cep Kiki juga sudah hadir. Masya Allah, gimana Cep Kiki? Pertemuan dengan sang dermawan kita. Saya kemarin belum sempat nyapa Pak, karena pas lagi pengajian ya, saya mohon maaf. Mas Cep Kiki ya, Masya Allah. Sehat selalu Cep ya. Ternyata sesuai dengan bayangan saya wajahnya Cep. Masya Allah, sehat selalu Cep Kiki ya. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir. Alhamdulillah sehat selalu Pak Bahrudin ya. Mudah-mudahan hari ini bisa ngopi Pak. Pak Haji Mamad nih belum hadir juga. Insya Allah beliau sang dermawan kita hari ini bisa hadir ya. Kang Akung, terima kasih Kang Akung. Semoga berkah selalu. Gimana Cep Kiki? Pak Bahrudin Rina, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini beliau sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Inilah sapaan khas beliau, sang dermawan kita yang Jumat kemarin tidak bisa mengaji karena ada keperluan. Beliau sudah silaturahmi ke Cep Kiki ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini Cep Kiki. Alhamdulillah Kang Ustad. Kaberkahan kasumpingan pangersa Kang Haji Muhammad. Masya Allah. Sang dermawan kita sudah nyampe ke Bandung ya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu Cep. Kemudian Pak Ustadz Azhari juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Teguh juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana Pak Teguh, sehat selalu Pak? Ustadz Azhari gimana sehat Ustadz? Hari ini bisa ngopi ya, mudah-mudahan sehat selalu. Laut Baju, Laut Baju, terima kasih, semoga barokah. Bu Maimunah juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Bu Mai. Ella Badri juga sudah hadir, Mbak Ella. Sehat Mbak Ella ya, mudah-mudahan
Pak Teguh, alhamdulillah sehat Ustadz, alhamdulillah. Bu Said juga hadir Ustadz, alhamdulillah Bu Said juga hadir ya. Ustadz Azari sehat Pak Ustadz, baru ngopi, masya Allah. Sehat selalu Ustadz ya, mudah-mudahan sehat selalu. Allah berkahi semua kegiatannya, amin. Cing Ato juga sudah hadir. Assalamualaikum Tuan Guru, semoga sehat selalu, amin. Gimana Cing Ato, sehat selalu ya Cing ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran yang sempurna, amin. Kemudian Ustadz Azari, amin. Pak Mas Duki, Derek Ngawas, monggo. Aduh, tadi kelewat lagi namanya. Siapa ya? Bu Mimi juga sudah hadir. Bu Maimunah, terima kasih. Sehat selalu. Pak Wildan, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Salam Ustadz. Monggo. Mas Ari Kempes juga Kalteng hadir. Kang Deddy Rustandi juga assalamualaikum Pak Yai. Sehat selalu Pak Yai. Alhamdulillah. Pak Hadi Waluyo, assalamualaikum. Saya hadir Pak Yai. Sehat. Sehat selalu Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Mimi, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Hari ini Bu Mimi mau makan ketan. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bu Maya, terima kasih. Semoga berkah. Hari ini yang akan kita bahas adalah kitab Nasoihul Ibad. Nyampe mana nih Nok Muzna? Umu Ihsan juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hajais. Mudah-mudahan Bu Hajais sehat selalu. Pak Rofi juga sudah hadir. Assalamualaikum. Hadir Ustadz. Siap. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Assalamualaikum Yain. Derek Haus. Monggo. Hadir Yai. Aduh, siapa tadi? Pak Teguh. Pak Haji Muhammad. Aduh, kelewat. Pak Ahmad Rofi. Kelewat. Nok Musda. Aduh, kelewat Nok. Bu Mimi, terima kasih. Semoga barokah. Mas Ari Kempes, terima kasih. Umu Ihsan, amin. Doa yang sama, amin. Pak Abdul Salam juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai. Maaf terlambat. Oke. Andromeda. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat. Mas Andromeda nih baru hadir nih, lama nih, kemana aja nih ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Aduh, kelewat lagi tadi. Terima kasih Bu Mimi, terima kasih Pak Husen. Assalamualaikum Ustadz. Gorontalo hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Gorontalo ya. Kemudian Takur Purnya, Takur punya. Oh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Rozi, salam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Pak Rozi? Sehat selalu Pak Rozi, Malaysia. Sehat selalu ya, Nok Musa, alhamdulillah. Pak Ahmad Rifai, assalamualaikum. Yai, semoga makin sejahtera. Amin, amin. Rick San, apa nanti? Salam Ustadz, berkah. Waduh, siapa ini kelewat namanya. Terima kasih Pak Azhar Abdullah. Pak Rozi, alhamdulillah Ustadku, masya Allah. Sehat selalu Pak Rozi ya. Rick Sancok gitu ya. Ngopi Bang, siap. Disuruh ngopi. Terus siapa lagi nih? Nah, udah dulu ya, kita mulai nih. Pak Ahmad Hasibuan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Hasan Jepang juga hadir nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu Pak Hasan ya. Mudah-mudahan Pak Hasan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Dan diberikan kesehatan yang sempurna. Sehingga bisa balik ke Indonesia dengan selamat. Dan bawa uang yang banyak serta keberkahan. Amin. Azhar Abdullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Barakallahu lana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Zulfatun. Oke, Pak Hasan. Pak Rozi, terima kasih. Semoga berkah selalu Pak Rozi. Pak Haji Muhammad. Pak Haji Cep Kiki, hayu ngopi. Cep Kiki disuruh ngopi katanya. Masya Allah, luar biasa. Pak Haji, jauh nggak Pak Haji dari Cicahem Pak Haji? Masya Allah, luar biasa nih Pak Haji nih. Ya. Banyak silaturahmi, insya Allah rizkinya lancar, begitulah ya. Pak Haji Muhammad sang dermawan kita, luar biasa beliau menyempatkan waktu. Cep Kiki,
Nuju Kang Haji, Masya Allah. Ya begitulah. Bu Wiwin Hidayati juga hadir ternyata hadir juga ternyata. Oh ternyata. Kita mulai ya, Masya Allah. Sampai mana tadi Nok Muznah? Pak Nurdin Mahtum. Pak Haji Mamat dekat 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Masya Allah ya lama juga Pak Haji. Tapi luar biasa nih Pak Haji. Nok Muznah. Ahmad Dasimu. Oh, Ahmad Dasimu. Oke, siap. Ahmad Dasimu. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum. Maaf telat. Waduh, ini Tasik telat nih kayaknya. Redup ini cahayanya. Hari ini cerah, ceria. Enggak nih Bu Wiwin. Ya, mudah-mudahan banyak keberkahannya Bu ya. Telatnya masih ada yang diurus. Mudah-mudahan yang diurus semakin berkah. Begitu ya Bu. Oke, tidak mengurangi semangat. Pak Hamid 60 juga hadir. Assalamualaikum, jempol. Mohon bergabung. Siap Pak Hamid, jempol. Bu Wiwin Hidayati harus ceria. Amin. Luar biasa. Masya Allah. Bu Maimunah. Kitab apa Pak Yai? Kitabnya Nasoihul Ibad. Yuk sekarang kita mulai ngaji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke Bu Fitri, mudah-mudahan bisa hadir. Tadi kata Nok Muznah sampai wa Ahmad Dasim. Oh ini. Oke. Wawunya masih atop. Amaknya huruf syarat wa tafsil. Ad-dasimu berarti mubtada yang dirofakan dengan doma. Mbak Nur Asia ini Masya Allah. Sehat Mbak Nur. Lama nih Mbak Nur nih. Cing Ato terima kasih. Pak Entah Assalamualaikum, ikut ngaji Pak Ustadz. Mangga. Bu Nur Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Entah sehat Pak Entah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Entah ya. Mbak Nur Asia alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Yuk kita mulai ngaji ya. Jadi wa ammad dasimu, amaknya huruf nasab dan taukid, ad-dasimu mubtada yang dirofakan dengan domah. Nah di sini ada keterangan bidalin, bidalin wasinin. Nah, bidalin dinya huruf cer, dalin majrur yang dicerkan dengan kasro yang bertanwin. Terima kasih Mbak Nur, semoga berkah selalu. Wasinin wawunya atop, sinin maktuf dari maktuf alainya dalin gitu ya. Pak Anta alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Siap Pak Anta, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke. Nah baru di sini dibaca muhmalataini. Ya, keduanya muhmalah ya, tidak pakai titik. Dalnya nggak pakai titik, sinya nggak pakai titik. Makanya di sini muhmalataini. Ya, bentuk dua ya. Jadi keduanya tidak menggunakan titik. Bainahuma di antara keduanya. Nah, baina zorof makan. Huma domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Bainahuma sebagai khobar muqaddam. Maka depannya dibaca mubtada muakhor alifun. Mubtada muakhor yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Jadi bainahuma alifun. Ya. Di antara keduanya terdapat alif. Tuh, makanya di sini antara dal dan sin ada alif. Nah, itu dijelaskan di dalam tafsirnya ya. Jadi bidalin wasinin muhmalataini bainahuma alifun. Tak begitu. Jadi dengan dal dan sin keduanya tidak pakai titik. Ya, tidak pakai titik, dalnya, sinnya juga tidak pakai titik ya. Maka di antara keduanya terdapat alif. Time Iswar, assalamualaikum, izin melipir Ustadz. Waduh kesiangan nih, kayaknya melipirnya di depan ini. Teh Mimin juga sudah kelihatan, mudah-mudahan istiqomah sehat selalu ya Teh ya. Teh Mimin ini berkah selalu, luar biasa.
Pak Rozi, paham Pak Rozi. Ustadz Azhari paham ya, Masya Allah. Pak Hamid paham ya. Jadi bidalin wasinin muhmalataini bainahuma alifun. Oke, Teh Mimin amin, Masya Allah. Sehat selalu ya Teh ya. Jadi bainahumanya sebagai khobar muqaddam. Oke, Pak Razi ambil berkat Ustaz. Masya Allah. Siap ya Pak Rozi. Oke. Kemudian bainahuma sebagai khobar muqaddam, alifunya mubtada muakhir yang dirofakan dengan dhammah yang bertanwin. Teh Mimin sudah lama ya Ustaz. Yuk lanjut berikutnya ya. Jadi wa ammad dasimu. Jadi dibaca ad-dasimu, dalnya nggak pakai titik, sinnya nggak pakai titik. Ini penjelasannya. Bidalin, wasinin, muhmalataini. Dal dan sin keduanya tidak bertitik. Bainahuma alifun. Di antara keduanya terdapat alif. Mister mohon doanya Ustadz. Tugas baru ketua DKM. Rada sibuk Ustadz. Mangga. Saya doakan mudah-mudahan bijaksana, bisa mengatur waktu, bisa mengatur jamaah dengan baik. Ya, rapikan barisan begitu. Diawali dari masjid. Begitu. Masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Siapa yang masuk rumahnya Allah, dia akan nyaman. Karena Allah itu maha kaya. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha dermawan. Allah itu maha baik. Jadi siapapun yang masuk rumahnya, pasti dia akan nyaman. Dan pulangnya pasti dibekelin. Gambarannya ketika kita iktikaf. Nah, orang yang iktikaf di masjid itu, dia bersilaturahmi di rumahnya Allah. Ya, rumah yang maha kaya, yang maha baik, yang maha dermawan, yang maha segalanya. Sehingga ketika kita keluar dari masjid, maka kita akan dibekali dan kita akan bertambah tenang keluar darinya. Itu makanya rajin-rajin beriktikaf. Ya. Iktikaf paling pendek adalah bacaan Subhana Rabbiyal Azimi 10 kali. Ya, minimal segitu. Ketika kita tumak nina di dalam sholat, ditambah sedikit. Itu paling lamanya iktikaf. Ya, begitu. Jadi iktikaf itu sebentar. Pak Haji Mamat minta nomor WA-nya Tem Iswer, monggo kirim Tem. Siap guru, subhanallah, nuhun doanya. Ya. Makanya rajin-rajinlah sering silaturahmi ke rumahnya Allah. Ya. Abah Uji, assalamualaikum Ustaz, maaf telat. Mangga, belum bah, baru mulai. Tem Iswer siap. Masya Allah, di inbox Pak Haji. Oke, Pak Ratno juga hadir. Assalamualaikum, semoga Pak Ustadz selalu sehat. Amin. Terima kasih Pak Ratno doanya. Begitu juga doa yang sama buat Pak Ratno. Mbak Erlina mana nih Mbak Erlina? Samhan Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samhan Boy. Mudah-mudahan istiqomah ya. Bu Maisaro. An-Najat Cirebon hadir, siap. Semangat selalu ya Bu Mai. Pak Ratno amin, Pak Haji Mamat, Tem Iswar Atur Nuhun, siap. Yuk lanjut ya. Mana tadi? Mana Nok Muzna? Waduh kelewat nih, saya gedein ya, tulisannya jelas nah. Kang Dendo belum hadir nih, Kang Akung, kemana nih Kang Dendo nih? Masya Allah. Wa amma dasimu bidalin wasinin muhmalataini bainahuma alifun gitu. Pak Rofi fahuwa. Apa tuh Pak Rofi? Ada fahuwa Pak Rofi. Oh iya, siap. Fahuwa sahibul buyut apa bait? Nah, ini bentuk jama dari baitun ya. Fahuwa sahibul buyut. Nah, dibaca buyuti. Fahuwa, huwanya domir munfasil kalau di awal dia menjadi
mubtada. Oke, nok musnah buyut. Ya, sohibu khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al buyuti mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Fahuwa sohibul buyuti. Nah, dianya adalah dasim ya. Kang Akung sepertinya sibuk Kang Dendo Pak Ustadz. Oh gitu ya. Ya, mudah-mudahan kesibukannya berkah. Begitu. Oke, Mas Sobri juga hadir sepertinya ya Pak Saiful. Terima kasih Pak Saifullah. Mudah-mudahan berkah dan sehat selalu. Ya. Jadi huwanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada, sohibu khobar yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof, al buyuti mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasroh. Dia adalah sohibul buyut, yang empunya rumah. Apa maksudnya yang empunya rumah? Yang menjaga rumah. Nah, menjaga dari apa? Ini masalahnya ya. Karena setan itu kalau menjaga rumah ya berarti bagaimana gitu kan? Nah, di sini lanjutannya. Idza, nah, idza itu adalah zorof. Di makna syarat bila bertemu dua kalimatnya. Ya, ketika bertemu satu kalimat, dia zorof biasa. Kita buktikan. Dakhola fi'il madi. Fi'il madi, domirnya huwa. Belum bisa menjadi fa'il. Ya, kalau isim di depannya dibaca rofa, maka dia fa'ilnya. Maka dibaca ar-rajulu. Ar-rajulu fa'il yang dirofakan dengan doma. Maka depannya dibaca maf'ul bi. Al-manzila. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Gitu. Waduh, ini bacanya siapa nih? Mas Bani. Mas Bani Adam. Oh. Assalamualaikum Pak Yai, izin ngaji. Monggo Mas Bani. Mudah-mudahan Mas Bani istiqomah ya. Waduh, saya bacanya harus mikir ini. Baca namanya. Ya, jadi dakholar rojulu al-manzila. Pak Aminuddin KDR juga hadir, alhamdulillah. Bismillah hadir Yai, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Aminuddin KDR, nah beliau itu sudah istiqomah. Iya betul ini. Oke, lanjut ya. Jadi dakholar rojulu al-manzila. Dakhola fi'il madi. Ar-rojulu fa'il yang dirofakan dengan doma. Al-manzila maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Begitu ya. Jadi dakholar rojulu al-manzila. Ini mudhof ilaih dari idza. Nah, Bunga 89 juga hadir. Assalamualaikum. Izin ngaji Yai. Monggo. Bunga 89. Nah, beliau ini sudah mulai istiqomah ya. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin juga hadir ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Bunga 89. Sehat selalu Bunga ya. Bu Un juga kelihatan hadir ini. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Un. Bu Un kayaknya perem nih. Semangat Bu. Siapa ini? SN stiker. Oh. ISN stiker. Oke, punten Abah Yai, ini kitab apa ya? Kitabnya Nasoihul Ibad. Temimin tadi mudhof ilaih. Yang mana mudhof ilaih? Win enggak lagi fokus, alhamdulillah. Berarti salah ngomong. Yang mana teh? Ya, jadi dakhala fi'il madi ar-rajulu fa'il yang dirofakan dengan domah. Al-manzila maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Dakhala ar-rajulu al-manzila ini mudhof ilaih dari idza teh. Ya, karena idza itu dzaraf. Kata setelah dzaraf mudhof ilaih. Kalimat setelah dzaraf mudhof ilaih. Begitu ya. Lalu wawunya atop walam yusallim. Ini dibaca yusallim fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun gitu. Oh, karena idza dzaraf. Betul teh. Jadi bukan syarat ya, syarat kalau ketemu dua kalimat tetap ya. Kata setelah dzarafnya tetap mudhof ilaih teh. Cuman kalau ketemu dua kalimat maka dia termasuk bimakna syarat. Begitu teh.
Nyimas Rangga, Pak Ustadz, kalau mau bisa ngaji alat biar mudah gimana caranya? Biar biasa baca kitabnya, banyak latihan, ikuti live ini dan ikuti privat kalau bisa. Ya, itu insya Allah. Walam yusalim, ya, wawonya atop, lamnya nafi. Yusalim fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Nah ini domirnya huwa ya. Apa dia menjadi fa'il? Kita lihat ketemu nggak isim yang rofa. Tapi kebetulan di sini sudah ada pembatas wa. Maka yusalim fa'ilnya huwa. Cikarang hadir telat. Tadi siapa Cikarang ya? Nanad privatnya online ya, betul. Ya, pakai telepon WA. Mutawifku, assalamualaikum yai, waalaikumsalam warahmatullah. Mudah-mudahan mutawif istiqomah ya, Pak Nanad, mudah-mudahan istiqomah hadir gitu ya. Oke, jadi lamnya huruf nafi yusalim fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa. Nah, begitu ya. Kemudian walam. Nah, ini masih ada wawo di sini. Ini wawonya adalah huruf atof. Ya, wawonya masih atof. Lamnya huruf nafi. Ya, lamnya huruf nafi. Kalau lam ini menjazmkan fi'il mudhari, maka dibaca yadhkur. Nah, yadhkur fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh. Jadi yadhkuri, kenapa? Karena depannya ada mati lagi sukun. Isma, ya. Jadi isma maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dicirikan dengan kasroh. Begitu. Aisyah ikut ngaji yai, monggo Pak Suta. Pak Suta. Monggo Pak Suta, diulang lagi Pak Suta. Tadi belum kebaca. Cep Kiki. Dzaraf dari jumlah fi'il fa'il, betul. Kemudian Naufal R, assalamualaikum yai, dari Madura, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Naufal. Oke. Jadi saya ulang, lamnya huruf nafi, yud, bukan yud, yadhkur ya, aslinya ya. Yadhkur fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Ya. Dengan fa'ilnya huwa isma maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dicirkan dengan kasroh. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Nah, jadi lam yadhkurismallahi ta'ala ini masih maktuf ya, masih maktuf. Oke. Pak Mas Duki, maaf, dzaraf zaman Pak, dzaraf makan. Kalau idza dzaraf zaman Pak Mas Duki ya. Jadi idza itu dzaraf zaman. Begitu Pak Mas Duki. Makanya diartikannya ketika, apabila, begitu ya. Begitu Pak. Oke. Terus dilanjut di sini. Nah, ini baru ketemu fiil. Ya. Tidak pakai pembatas. Maka kalimat berikutnya bisa dimungkinkan menjadi kalimat kedua. Dan berarti idzanya dzaraf bimakna syarat. Karena bertemu dua kalimat. Begitu Teh Mimin. Abi Rofa channel, Pak Yai, kalau idgham biguna dan lam yang ditasydid apakah tekanannya sama? Idgham bila, kalau bila iya sama. Ya, kalau bina itu cuma dua harakat ya. ISN di sini isinya orang hebat-hebat ya. Saya yang nggak bisa gimana ya. Ya semua lagi belajar ya ISN-nya, insya Allah ikuti saja. Mudah-mudahan difahamkan oleh Allah begitu. Mbak Ella Badri, subhanallah, padam di rumah. Waduh, mati lampu nih Mbak Ella. Masya Allah Mbak Ella, ujian besar. Pak Rozi, amin, Masya Allah. Pak Mutawifku, amalan apa ini? Biar cepat paham nahwu ya. Ya, amalannya pertama rajin belajar, begitu ya. Rajin belajar, pantang menyerah, harus banyak masalah ketika belajar, gitu.
biar tertantang. Nah, baru dibarengi puasa. Begitu ya. Mudah-mudahan kuat ya. Lanjut. Ya, ini dibacanya adalah fiil ya. Kalau dibaca fiil berarti bertemu dengan kalimat yang baru, maka kalimat yang barunya ini akan menjadi jawab iza. Dibaca auqa'a. Auqa'a ini fiil madi mazid 1 ya, boleh dilihat di halaman 3. Af'ala. Coba dilihat bukunya. Ada af'ala di situ. Maka af'ala sebagai Majid 1 ya, lihat di halaman 3. Pak Rozi boleh buka di halaman 3 ya. Pak Sarifuddin Udin, gimana cara mengetahui pembatas permasalahan kalimat Ustadz? Ya kalau ketemu kalimat gitu. Lagi membahas kalimat, terus ketemu fiil, itu pembatas Pak. Berarti kalimat baru gitu ya Pak ya. Nanti kalau sering baca kitab jadi ketemu kasus, maka tambah pintar. Nah ini yang tadi ya, af'ala yuf'ilu, auqa'a. Nah ini namanya mazid 1 ya. Mazid itu artinya tambahan. Mazid 1 tambahan 1 huruf ya. Jadi aslinya adalah fa ain lam. Nah ini tambahannya alif. Ini babnya ada 3 ya. Jadi kita kuasai mazid 1 ada 3. Fa'ala, fa'ala, af'ala. Nah begitu. Jadi Pak Sarifuddin ya, Pak Udin, untuk mengetahui pembatasnya dari kalimat berikutnya. Cara mengetahui kalimat berikutnya ketemu fiil. Begitu. Kita lagi bahas fiil nih. Tadi mana tadi? Nah ini kan. Nah ini kita dari sini nih. Kita lagi bahas nih. Nah dari sini nih. Idza dakhalar rajulu al manzila. Nah ini sudah satu kalimat nih. Tapi ketemu wawo. Ya. Maka wawo ini namanya wawo atop. Ya, masih nyambung maknanya. Lam yusallim walam yadhkurismallah. Ini ada wawoan lagi. Berarti masih nyambung, belum kalimat baru. Lam yadhkurismallahi ta'ala. Nah, ketemu auqa'a. Nah, ini auqa'a ini adalah fi'il madi. Tidak ada jeda di sini. Misalkan ada wa, ada fa, nah gitu. Maka auqa'a kalimat baru. Itu Pak Sarifuddin ya. Maka kalimat barunya ini nantinya menjadi jawab idza. Gitu Pak. Ya. Jadi cirinya ketemu fi'il Pak. Begitu ya. Baru fima, fi-nya huruf jar ya. Auqa'a dulu ya. Auqa'a ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Fi huruf jar ma isi mausul sebagai majrur. Maka depannya harus dibaca silah mausul. Silah mausul itu harus kalimat. Ya, harus kalimat. Ketemu baina. Baina ini zorof. Ya. Baina ini zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Ya, ingat rumus-rumusnya, ingat kaidah-kaidahnya gitu ya. Jadi kalau sering ikuti live-nya insya Allah familiar begitu. Ya, Pak Hadi masih dengerin Pak Hadi. Jadi baina zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi bainahum. Nah, baru di depannya ada al-munaza'ata. Nah, al-munaza'ata. Gitu. Kenapa dibacanya nasab? Nah, begitu kan? Nah, ternyata al-munaza'ata itu sebagai maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih dari auqa'a. Nah, auqa'a fi'il madi, fa'ilnya huwa. Fi huruf jar, kemudian ma isim mausul sebagai majrur. Nah, maknya isim mausul sebagai majrur, maka butuh silah. Nah, gitu ya. Nah, ini silahnya itu adalah bainahum. Baina zorof, kata setelah zorof mudhof ilaih.
humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, gitu ya. Jadi bainahum ini tidak bisa menjadi silah karena belum kalimat, begitu. Pak Adi Waluyo masih Yai, pokoknya selalu siap Yai, Masya Allah. Ya, nah ini bainahum, ini isinya idofa. Idofa itu belum kalimat, berarti dia menyimpan fi'il yang tidak disebut. Begitu. Jadi ini susunan kalimatnya fi'il fa'il, jer dan majrur. Begitu kan? Mana majrurnya? Fi huruf jer, ma isim mausul sebagai majrur. Nah, majrur itu isim mausul butuh silah. Bainahum. Nah, ini bainahum ini idofa. Tidak langsung bisa menjadi silah. Ya, berarti ada fi'il yang tidak disebut. Nah, biasanya fi'ilnya adalah istaqarra atau wajada. Ya, kalau kita ambil wajada, berarti fi'il madi dengan fa'ilnya huwa bainahum dzaraf. Humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, maka fi ma bainahum ini cuma jer dan majrur. Jadi ketemu isim di depannya dibaca nasab sebagai maf'ul bi dari awqa'a. Jadi al munaza'ata maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Begitu ya. Ya nyambung ya mudah-mudahan ya. Nah, coba kita artikan. Awqa'a fima bainahum al-munaza'ata, ini kalimat. Nah, ini kalimatnya sebagai jawab iza. Gitu. Mas Sabri Rainanda. Setelah baina apakah mesti selalu mudhof ilaih? Ya. Pasti, karena baina itu zorof. Kaidahnya bukan bainanya, tetapi kaidahnya adalah zorof. Kata atau kalimat setelah zorof sebagai mudhof ilaih. Nah, begitu. Oke. Pak Ijam juga hadir. Baina apakah mudhof ya? Mudhof otomatis ya. Kalau idofa berarti isinya mudhof dan mudhof ilaih gitu Pak Ijam. Ya. Pak Mus, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Al, assalamualaikum Yai. Izin ikut ngaji. Monggo Mas Al, mudah-mudahan istiqomah ya Mas Al ya. Oke, coba kita praktekkan dengan artinya. Pak Ijam matur nuwun pisan. Sehat selalu Pak Ijam ya. Alhamdulillah beliau di istiqomah ya. Pak Siwodono mana ya Pak Siwodono, lama nih. Masya Allah. Sehat selalu mudah-mudahan ya. Mas Al terima kasih, semoga berkah. Pak Haji Mamat masih, Pak Haji Mamat. Abah Oji. Pak Supri mana nih Pak Supri nih? Belum saya sapa nih beliau nih Pak Supri nih. Mbak Ayu Musrifah mana Mbak Ayu? Masya Allah. Bu Haja Iis masih, Bu Haja Iis. Bu Haja Hani belum kelihatan. Abah Oji masih, Pak Haji Mamat hadir. Oh Mbak Ayu hadir juga, Masya Allah. Beliau ini istiqomah. Munadi akhirat ternyata hadir juga, Masya Allah. Saya selalu Bu Haji Hani ya. Umu Ihsan juga masih Ustaz, Masya Allah, ya Allah. Pak Rozi masih, Pak Rozi. Ya Ustadz Azari masih. Ustadz Rosmat nih, kangen ini, lama nih enggak saya sapa beliau ini, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Pak Angah juga lama nih, Pak Angah nih belum hadir-hadir nih, beliau sepertinya sibuk ya, Masya Allah. Munadi akhirah sudah dari tadi Ustadz, Masya Allah. Siap. Pak Aminuddin ya, Pak Ijam, ada Pak Roji masih Ustadz Azhari juga masih, Masya Allah. Anak ngen, gitu ya bacanya ya. Derek nyimak Yai, monggo. Lanjut ya. Coba kita artikan, mudah-mudahan membantu ya. Nah, jadi kita balik dari sini. Wa ammad dasimu. Nah, adapun dasim ya. Kang Mus nih, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Kang Mus, mudah-mudahan sehat Kang Mus. Pak Mahmudin, ganteng, Masya Allah. Terusin Pak, siap Pak Mahmudin. Pasti diterusin Pak Mahmudin ya. Kemudian Pak Mahmudin sabar ya. Ya Allah jadikan orang yang sabar. Wah, amin ya. Amin Pak Mahmudin ya. Boleh Mbak Teh Mimin ya. Kalau kita ngikut dari Ma'tuf Alaih pembahasan sebelumnya, boleh. Ya, jadi amad dasimu. Kita boleh pakai yang ad-dasimu ya.
Kemudian apa nih Pak Ijam nih? Alhamdulillah Yai, banyak ilmu dari pengajian ini selalu saya tindak lanjuti. Masya Allah untuk pengajian di majelis taklim. Masya Allah di Bante. Masya Allah mudah-mudahan Pak Ijam sehat selalu dan diberkahi oleh Allah. Oke. Kayak nama orang Yai, Nyai Dasima. Waduh, Teh Mimin kenal Nyai Dasima. Masya Allah. Mas Sabri Rainanda, alhamdulillah setelah saya nonton live jenengan, Yai udah mulai ingat lagi Yai, Masya Allah. Yuk lanjut ya. Oke, iya nih Teh Mimin ayah ya wae Bu Haji Hani ya. Masa ingat Nyai Dasima, Samunu gitu ya bacanya ya. Samwan, kok Samunu? Samwan, Masya Allah Samwan bermanfaat. Terima kasih Samwan, mudah-mudahan ya. Masya Allah, wong Cirebon, Mbak. Luar biasa. Lanjut, lanjut. Paan, berkah paan. Amin. Yuk, lanjut ya. Dan adapun dasim ya. Tadi dibacanya bidalin dengan dal, wasini dan sin, muhmalata ini keduanya tidak pakai titik, bainahuma di antara keduanya terdapat alifun alif. Fahuwa maka dasim gitu maksudnya adalah sohibul buyuti. Nah, setan penjaga rumah. Masa rumah kita itu ada yang jaga Kang Akung. Siapa yang jaga Kang Akung? Dasim. Kita harus tahu ini. Tem Iswer, Dasim yang jaga yang jaga rumah. Tapi yang namanya setan itu pasti mengajak keburukan. Ingat itu. Nah itu Kang Akung. Masya Allah. Nah di sini nih bagaimana kerjanya. Idza dakhalar rajulu al-manzila. Apabila seseorang telah masuk al-manzila ke rumahnya, walam yusallim dan dia tidak uluk salam begitu. Ala alihi terhadap keluarganya. Ala huruf jar ahli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf, hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Dan dia tidak uluk salam ya. Uluk salam sudah baca kita ya. Tidak mengucapkan salam. Mbak Uti Tanaya ternyata hadir juga Mas. Kadoy juga hadir, alhamdulillah Mbak Uti sehat selalu, Kadoy juga sehat selalu ya. Kemudian Kang Dedi Rustandi jadi satpam Mang Dasim. Pak Roji, terima kasih Pak Roji. Nah, ya ala Ali dan dia tidak uluk salam, tidak memberi salam kepada keluarganya, walam yadkurismallah ta'ala, dan dia tidak menyebut nama Allah ta'ala. Nah di sini maka jawab syaratnya adalah awqa'a. Awqa'a itu asalnya waqa'a ya, jatuh. Kalau awqa'a itu maknanya menjatuhkan, karena ini mazid satu. Dianya adalah dasim. Dasim telah menjatuhkan fima pada apa yang bainahum ada di antara mereka. Tuh kan? Makanya tadi Pak Ayi Nurdin, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ayi, sehat selalu Pak Ayi ya. Mudah-mudahan Pak Ayi semangat dan istiqomah. Jadi fima bainahum. Jadi sama dengan fima wajada bainahum. Dan apa-apa yang ada di antara mereka begitu. Ya. Jadi dia si dasim ini ketika kita sebagai penghuni rumah masuk rumah tanpa salam dan tanpa menyebut nama Allah, maka dasim ini menjatuhkan fiha bainahum pada apa yang ada di antara mereka, maksudnya keluarganya, al-munaza'ata. Apa yang dijatuhkan adalah pertentangan, percekcokan, kesalahpahaman gitu. Pak Ainurdin terima kasih. Tanpa nama Ustadz, halaman berapa ya?
Makolahnya aja Pak ya, makolahnya makolah 3, kemudian babnya ke-9. Begitu Pak. Kalau halaman pasti beda-beda. Gitu Kang Akung. Makanya ciri keluarga bahagia, ciri orang bahagia itu ada 4. Ya, Bu Wiwin mau ditulis enggak? Ya, Pak Hadi Waluyo mau ditulis enggak? Gitu. Oke, tanpa nama matur nuwun, Ustaz. Siap. Gitu. Mbah Oji, Pak Haji Mamat. Jadi tanda orang bahagia itu ada 4. Yang pertama adalah punya istri soleha. Ya, siap Ustaz. Ustaz Azhari. Umu Ihsan siap. Pak Hadi, kitab apa ya? Kitabnya Nasoihul Ibad. Jadi yang pertama adalah punya istri yang soleha. Kenapa bukan punya rumah dulu? Nah, itu masalahnya. Kenapa punya istri dulu? Jadi ciri orang bahagia itu bukan punya rumah. Pertama adalah punya istri soleha. Kalau istrinya soleha, dia akan gemar menabung untuk bisa nyicil rumah atau buat rumah. Begitu Kang Akung. Jadi nomor 1 istri dulu. Jangan takut nggak punya rumah. Ya kan? Punya istri dulu itu nomor 1. Nah, begitu Pak Hadi Waluyo. Ya. Bunda Akfa, alhamdulillah nih hadir juga nih Bunda Akfa nih. Jadi pertama punya istri soleha dulu, gitu kan? Istri kalau soleha, dia akan mampu membuat rumah. Begitu. Makanannya nggak boros, nggak banyak belanja dulu di awal-awal ya kan? Sehingga bisa menabung gitu Kang Akung. Akhirnya bisalah bikin rumah. Ketika sudah bisa bikin rumah, maka istri yang soleha dia akan mampu menciptakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Begitu. Jadi suami datang itu masuk seperti masuk surga. Nah iya, orang rumahnya dibuat seperti surga oleh istrinya. Tuh, gitu. Makanya suami yang jauh jadi kangen ingin pulang ke rumah. Bukan kangen rumahnya, tetapi kangen kepada yang penunggu rumahnya. Tapi bukan dasim. Al-Bahri, Masya Allah. Pak Taufik juga hadir, alhamdulillah. Pesantren Al-Qosiyah, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian Tatik Idayanti, ini Bu Tatik alhamdulillah datang lagi, hadir lagi. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Tatik ya. Al-Bahri, Masya Allah. Mbak Nur Asia, Masya Allah. Pak Mahfud Ghazali, Maroke nyimak selalu Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Ghazali, Kang Akung, Dasim lagi. Jimmy Palu juga hadir, Masya Allah. Orang Mesir maharnya rumah ya. Nah, tidak jaminan teh. Tidak jaminan ya kan. Jadi pertama itu istri dulu yang soleha. Karena istri soleha itu mampu membuat rumah. Itu setelah rumahnya jadi karena keprihatinannya, maka rumahnya bisa dijadikan surga. Baiti jannati. Gitu kalau istrinya sudah soleha, tiap malam dibolak, dibalik, lama-lama hamil. Gitu, lama-lama punya anak. Begitu. Istri yang soleha akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Gitu. Pak Haji Mamat. Cep Kiki. Jadi tiap malam dibolak-dibalik, lama-lama hamil. Maka akan dapat anak-anak yang soleh. Begitu Bu Ani. Amin. Time Iswar. Pak Rofi sampai ketawa. Masya Allah. Umu Ihsan juga ketawa. Begitu. Ya Kang Akung, istri saya bolak-balik dapur. Cep Kiki apa itu dibolak-balik? Pak Haji Mamat dibolak dan dibalik. Masya Allah. Yai ini ngaji kitab apa Yai? Kitabnya Nasoihul Ibad. Pak Mahfuz Ghazali. Nasoihul Ibad. Masya Allah. Siap. Pak Hadi Waluyo Kang Dedi. Wah, bolak terus.
Nomor dua apa ya? Yang mana? Oh, nomor duanya belum. Jadi nomor satu adalah istri soleha. Ketika istri soleha akan menjadikan rumah. Kenapa istri soleha bisa menabung? Penghasilan suami yang belum begitu banyak bisa ditabung dengan baik. Akhirnya bisa beli rumah. Walaupun nyicil. Begitu. Kalau sudah punya rumah sendiri, mau makan dimanapun bisa kan Pak Hadi Waluyo. Mau makan di atas lemari juga nggak ada masalah. Kemudian yang keduanya, ketika istri soleha tiap malam dibolak-dibalik lama-lama hamil, maka lahirlah anak yang soleh dan soleha. Artinya anak soleh dan soleha akan lahir dari rahim sang ibu yang soleha. Begitu Bu Wiwin. Ya, maka yang kedua punya anak soleha. Kalau anaknya soleha akan mempunyai pergaulan yang soleh dan soleha. Pergaulannya akan baik. Anak soleh akan ngumpul dengan orang-orang soleh. Karena manusia itu akan bergaul dengan habitatnya. Habitatnya. Dengan frekuensinya. Orang baik akan betah dengan orang baik. Orang buruk akan betah dengan orang buruk. Kalau anak-anak soleha, istrinya soleha, maka anak akan tercipta lingkungan yang soleh, yang baik. Itu ciri yang ketiga. Nah begitu. Kemudian ciri yang keempatnya adalah rizkinya di negerinya. Nah gitu ya. Kadang ada orang di luar negeri ya, belum bisa bahagia. Kenapa? Tidak bertemu dengan keluarganya. Tapi mudah-mudahan jauhnya dari negeri sendiri adalah cita-cita. Artinya tidak untuk selamanya. Begitu. Punya target sekian tahun, begitu kan ya. Nah, habis itu baru membangun di daerahnya. Begitu insya Allah. Ya saya doakan ya seperti Pak Hasan yang jauh di Jepang. Mudah-mudahan itu dalam rangka mengejar cita-citanya. Masya Allah ya. Begitu Bu. Nomor tiga. Nomor tiganya adalah lingkungan yang soleh. Ya. Lingkungan yang soleh akan tercipta ketika istri, anak, dan kita sendiri sebagai suaminya adalah soleh. Maka akan tercipta lingkungan yang soleh. Orang kalau sudah soleh, duit itu tidak begitu dibutuhkan. Ya, kenapa? Ya, duit nggak begitu dibutuhkan karena kesolehannya sudah tampil ya. Sehingga orang kalau soleh itu hidupnya bisa menerima. Ya, tidak mesti belanja yang mahal-mahal. Ya, dengan sederhana dia sudah senang dan bahagia. Artinya duit tidak mengendalikan dirinya. Masya Allah. Begitu Bu Wiwin. Cing atau nomor dua apa Pak Guru? Nomor duanya anak soleh. Gitu. Nomor empatnya rizkinya di negerinya. Nah begitu ya. Sehingga dia mencari rizki tidak butuh lama-lama gitu. Gitu ya. Bunda apa? Masya Allah. Teh Mimin. Rizkinya di negerinya. Betul gitu ya. Bu Mimin. Iya Pak Ustadz. Semoga. Amin Bu Mimin. Ya, 4 hal ciri bahwa seseorang disebut bahagia ketika 4-4-nya ada pada diri kita ya. Gitu. Nyambung? Mudah-mudahan nyambung ya. Nah, itu. Ustadz Zuhairi juga ternyata hadir juga. Istri saya tidak soleh. Ya tidaklah solehah. Begitu Ustadz. Masa istri soleh. Kemudian Jali 123. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akung nyambung Ustad. Abah Oji kalau jadi TKW atau TKI ya itu Mbak Oji. Makanya ketika ada seseorang yang jadi TKI atau TKW, dia hanya mengejar cita-cita. Ya. Nah, tidak untuk selamanya. Punya target sekian tahun begitu. Dia akan pulang lagi ke rumah dan membangun rumah tangganya dengan baik. Gitu. Begitu kira-kira. Mbak Yustina ternyata hadir juga Mbak Yus. Sehat selalu Mbak Yus ya. Masya Allah.
Pak Muhammad Zaidin, Assalamualaikum Ustadz, sehat-sehat selalu, amin. Pak Rofi, Pak Rofi, yuk kita lanjut ya. Nok Musnah, itu hadis ya. Ya nanti matanya ya, saya matanya lupa Nok. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Waduh, ini ada referensinya ini. Referensinya di Fathur Rabbani. Nah, tapi ini belum selesai ini. Pak Ainurdin. Oke. Sampai mana tadi? Fahuwa sahibul buyuti. Idza gitu ya. Dakhala rajulu al-manzila walam yusallim ala ahlihi walam yadhkurismallahi ta'ala auqa'a fima bainahum al-munaza'ata. Nah ini sebagai jawab idza. Ingat ya, kalau idza itu pasti terjadi. Jangan main-main dengan idza. Ya, siap Pak Rofi. Jangan main-main dengan idza. Idza itu pasti terjadi. Banyak orang yang bisa nyampe sana. Itu idza. Ya, artinya apa? Ketika seseorang masuk rumah tidak suka uluk salam, tidak suka membaca nama Allah, maka sudah bisa ditentukan bahwa dasim dia akan menjatuhkan di antara mereka penghuni rumahnya al-munaza'ata. Apa itu al-munaza'ata? Dalam tafsirnya disebut nah ini dibacanya ya. Berarti ini membadalkan al-munaza'ata. Ya, membadalkan ya. Berarti kalau mubdal minhunya dibaca nasab, ini dia juga ikut nasab. Maka dibaca al-mukhosomata. Mukhosomata itu musuhan. Gitu. Jadi keluarganya dijadikan musuh. Bapaknya musuhin istrinya. Ya, suaminya musuhin istrinya. Ya, istrinya musuhin suaminya. Anaknya juga ikut-ikutan untuk memusuhi bapaknya atau memusuhi ibunya. Itu namanya mukhosomata. Ingat di sini ada alif ya. Alif itu mazid. Jadi kalau mazid pakai alif itu maknanya saling. Fa'ala yufa'ilu itu majid satu, ketika ada alif itu maknanya saling. Jadi saling bermusuhan. Begitu. Akhirnya saling curiga mencurigai. Sudah tidak nyaman lagi hidup bersama. Kenapa? Karena saling mencurigai. Istrinya tidak percaya sama suaminya. Suaminya pun tidak percaya kepada istrinya. Ketika suaminya pergi berangkat mencari rizki, istrinya pun tidak tenang. Kenapa? Selalu curiga. Jangan-jangan mendapat uang tidak diberikan semua. Atau jangan-jangan, banyak jangan-jangan. Begitu. Itu namanya mukhosomata. Ya, naudzubillah. Ya, itu. Jadi sudah saling memusuhi. Anak-anaknya pun demikian. Ya, ditanamkan rasa perselisihan gitu. Al-mukhalafata. Ini perselisihannya, perbedaan pendapat. Nah, gitu. Nah, itu yang menghembuskan adalah si dasim akibat dari tidak uluk salam ketika masuk rumah. Gitu. Makanya hati-hati ya ketika kita masuk rumah walaupun di dalam tidak ada orangnya. Kita buka pintunya dengan uluk salam. Assalamualaikum atau bismillah. Nah, begitu. Jadi selalu menyebut nama Allah. Begitu. Karena di dalam ada dasim. Ingat itu. Di dalam ada dasim. Makanya ada satu keterangan lagi nanti ya. Bahwa dasim itu setan makanan. Setan makanan dia. Kalau ada yang makan tidak menyebut nama Allah. Dasim ikut makan Kang Dendo. Kang Akung. Kang Dedi. Ya, ikut makan dia. Ya, makan sate sama Pak Haji Mama tidak baca bismillah, jadi si dasim ikut makan. Gitu. Itu Kang Haji. Makanya hati-hati. Time iswar dasim membuat orang yang masih sedarah bisa tidak saling sapa sampai bertahun-tahun. Gusti kuatkan. Time iswar ayah. Begitu. Itu si dasim ya.
Nah itu, makanya penting uluk salam. Jadi dasim itu penunggu rumah. Sohibul buyut. Nah itu ya, itu temiswar. Jadi sohibul buyut. Temimin pengalaman gini, Masya Allah. Pak Hadi Waluyo, apa ini? Aku tidak biasain baca salam walau nggak ada orang. Aku tak biasain, oh gitu sip. Walaupun nggak ada orang gitu ya, Masya Allah. Buun baca salawat boleh? Boleh Bu. Boleh baca salawat. Abah Uji Dasi memang sangat doyan sate. Makanya Mbak kalau makan sate bismillah dulu. Bunda apa tapi ganggu nggak Pak Ustadz Dasim itu? Dasim tidak berjenis Bu. Misalkan keluar kepalanya gitu, kemudian kepalanya bersinar atau matanya jadi apa namanya, keluar lidahnya, enggak gitu. Jadi maknanya dia penunggu rumah ketika penghuninya itu tidak suka baca Quran gitu, tidak salam masuk rumahnya, maka si Dasim ini dia akan berperan, dia menjatuhkan. Ingat tadi kalimatnya adalah au ko'a. Mana tadi au ko'a? Waduh hilang. Nah ini au ko'a. Jadi dia menjatuhkan. Jadi nggak kelihatan. Auqa'a fima bainahum al-munaza'ata. Jadi auqa'a itu menjatuhkan pada apa yang ada di antara mereka. Nah, apa yang dijatuhkan adalah munaza'ata. Jadi ujug-ujug suami kesel sama istrinya, istri pun kesel, anak juga kesel, gitu kan? Makanya orang yang soleh itu jarang sekali menyuruh anaknya. Ingat itu. Orang soleh itu jarang sekali nyuruh anaknya. Kenapa? Takut anaknya tidak mau ketika disuruh. Ketika anaknya disuruh tidak mau, maka kita orang tuanya kesel sama anak. Membuat kesel sama anak. Dan anak pun lagi asik-asik ya bermain disuruh sama kita, dia pun menjadi kesal sama orang tuanya. Maka terjadilah keluarga yang durhaka. Anak durhaka kepada orang tuanya karena orang tuanya membuat dirinya kesal. Nah itu, anak yang durhaka tidak akan sukses hidupnya. Itu, makanya orang soleh tidak berani nyuruh anak. Ketika mau nyuruh, dia betul-betul cari tahu kira-kira anaknya mau nggak kalau disuruh. Begitu, kalau kita kan sembarang nyuruh ya. Kang Akung gitu nggak Kang Akung? Iya kan? Bu Wiwin begitu nggak? Tuh, Pak Haji Mamat, Abah Oji, buah Bah Haji, Bah Haji. Ayo makan sate, bismillah dulu, Bah. Begitu, ya. Gitu. Jadi orang soleh tuh kalau mau nyuruh anaknya hati-hati, kira-kira anaknya mau enggak gitu. Kira-kira kalau disuruh kesel enggak? Membangkang tidak. Kalau mau terjadi pembangkangan, tidak jadi nyuruh, mending nyuruh orang lain. Menghindari terjadinya ketidaksukaan di antara keduanya. Begitu. Jadi takut anaknya kesel sama kita orang tuanya. Dan takut kita sebagai orang tuanya pun kesel ketika anaknya disuruh tidak mau. Maka ada kedurhakaan di situ. Dan Allah tidak akan memberikan kesuksesan kepada anak yang durhaka. Nah begitu. Bu Mesaro kalau nyuruh sholat gimana? Nah termasuk nyuruh sholat pun harus hati-hati. Ya. Makanya ada satu hadis yang menyebutkan muliakan anakmu. Coba perhatikan kalimatnya. Muliakan anakmu. Ini hadis salah apa tidak? Muliakan anakmu. Ayo monggo komentar. Muliakan anakmu. Alfan, assalamualaikum Kang Dedi, ya Allah ampuni kami. Ayo komentar. Ada hadis yang artinya muliakan anakmu. Nah, apa yang dimaksud dengan muliakan anakmu? Bukan memanjakan. Muliakan itu artinya
jadikan dia mulia. Gitu, maksudnya begitu, jadikan dia mulia. Bagaimana caranya? Isi iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi tanamkan keimanan dan ilmu. Maka keduanya akan membuat dirinya menjadi mulia. Nah, sebentar nih, verifikasi dulu. Jadi tanamkan ilmu. Gitu. Ilmu itu yang akan membuat anak menjadi beriman. Ya, dan otomatis dia akan menjadi soleh. Ya, begitu. Kalau anak yang soleh ketika disuruh pasti mau. Kenapa? Tidak akan terjadi ridhonya Allah tanpa ridho kedua orang tuanya. Dan anak itu ngerti itu. Begitu. Ya. Jadi muliakan anakmu itu maknanya jadikan anak kita menjadi mulia. Dengan cara tanamkan keimanan dan ilmu. Nah, gitu ya insya Allah ya. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Jadi sampai sini dulu ya. Jadi apa namanya? Dasim ini dia menjadi centeng. Begitu Pak Barudin Rina ya. Kalau nyuruh anak minta maaf dulu gimana guru? Nyuruh anak minta maaf dulu. Maksudnya gimana? Begitu anak yang punya salah atau bagaimana? Nah, jadi letaknya sebenarnya bukan di situ Pak Barudin. Beri ilmu, beri pengertian, jangan pas kejadian. Gitu kan? Bahwa memberi maaf itu lebih baik daripada minta maaf. Minta maaf itu berat. Memberi maaf lebih berat. Nah begitu ya. Tanamkan dulu itu, beri pelajaran itu, insya Allah ketika ada kasus, anak itu akan ingat. Dan ingat, doa kita sebagai orang tuanya penting. Karena doa orang tua seperti doanya Nabi kepada umatnya. Begitu, Pak Ahmad Purwanto, kita orang tua harus legowo. Masya Allah, anak tetap disuruh untuk pelajaran hidup. Ya, tapi itu tadi, beri pengertian terlebih dahulu, beri ilmu terlebih dahulu, agar dia tertanam bahwa ketika disuruh orang tua, dia harus manut. Begitu, ya. Masya Allah. Maka tanamkan ilmu, tanamkan keimanan. Ya, cuman Quran nyebutnya iman dulu baru ilmu. Ya kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, apa ini? Apa nih? Oh, Al-Mujadilah. Oke. Caranya gimana Pak Ustadz nyuruh yang baik? Ya. Ya dengan bahasa kita yang halus dulu gitu ya. Ya misalkan pakai tolong lah kalau terpaksa menyuruh ya. Dengan kalimat-kalimat yang bagus, jangan membentak, jangan sambil matanya keluar gitu kan. Kadang kita bola matanya keluar. Jun dan Jin jadi orang tua yang belajar soleh agar jadi contoh utama untuk anak-anaknya. Subhanallah. Time is war. Apa ini tema? Aduh, Masya Allah. Saya bacanya kepanjangan itu. Temimin. Keluar nggak bisa, masuk lagi matanya. Masya Allah. Oke, cukup hari ini ya. Saya kebetulan hari ini jadwalnya pagi. Jadi mungkin Fathur Rabbaninya besok ya sekalian ya. Jadi ini nanti dilanjut ada referensi dari Fathur Rabbani ya. Cuman hari ini saya cukupkan dulu hari ini. Insya Allah kita lanjut besok. Pak Entah sungguh luar biasa kajiannya. Subhanallah. Pak Entah mudah-mudahan bermanfaat. Pak Muhammad Zain, aduh kelewat Pak, belum sempat kebaca. Alhamdulillah, Pak Hamid 60, Alhamdulillah. Pak Roji juga Alhamdulillah. Teh Mimin juga, Kobil tuh. Kemudian Pak Rudi, Alhamdulillah. Pak Mas Duki, terima kasih Ustaz. Bu Tatik Hidayati, Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Tatik ya. Kang Deddy Rustandi juga Alhamdulillah. Mbak Erlina Siti ternyata hadir. Senin libur Mbak. Mulainya Senin. Pak Rofi juga hadir Alhamdulillah. Sampai selesai. Bu Ani.
Pak Ratno juga, Kang Akung juga, kemudian Pak Edi Mustafa, terima kasih, Bu Irma Adam, syukron atas ilmunya hari ini Ustadz. Sama-sama Cep Kiki, alhamdulillah turun. Cep, sehat selalu Cep ya. Bisa lihat wajah Cep Kiki, alhamdulillah. Pak Abdul Hamid juga terima kasih, Bu Wiwin Hidayat alhamdulillah. Munadi Akhirat terima kasih, Bu Hajah Hani, Kang Dedi Rustadi atur nuhun ilmuna pangersa. Bunda Akfa terima kasih, Cing Ato terima kasih, atur nuhun siapa tadi? Aduh, amin ya robbal alamin Cap Kiki. Oke. Subhanallah sahabat Padi Waluyo. Terima kasih Pak Kadoy. Alhamdulillah terima kasih Yai pembahasannya. Mbak Erlina jazakallah. Baterainya penuh Mbak. Mbak Yustina, Masya Allah, terima kasih Mbak Yustina ya. Mbak Jimmy Palu, Jin dan Jun juga. Time Iswer, Nok Muzna. Besok sekalian matanya hadis. Waduh, saya harus nyari lagi Nok. Ya harus dicari Nok. Mbak Yustina, terima kasih Mbak Yus. Mudah-mudahan sehat selalu. Mbak Yunian juga ternyata hadir. Mbak Ayu Musrifah. Mbak Ayu, masih Mbak Ayu. Bu Tatik, siap Bu Tatik. Apa nih? Iya monggo Bu Tatik. Mbak Erlina 98. Masya Allah. Bunda apa sama-sama Pak Ustadz. Izin pamit mangga. Pak Hadi Waluyo. Oke. Selalu ada ilmu baru. Terima kasih ya. Masya Allah. Saya selalu Pak Hadi ya. Masya Allah nih Pak Hadi luar biasa. Bu Mbak Ayu ya. Mbak Ayu Musrifah syukron ya. Masya Allah Mbak Ayu ini luar biasa nih. Beliau itu istiqomah ya Allah. Pak Supri hari ini hadir enggak ya? Pak Haji Mamat, mana nih Pak Haji Mamat? Sehat selalu Pak Haji. Masya Allah. Ya, terus Abah Oji. Oke, siap Bah ya. Sehat selalu Bah. Doa dulu Pak Ustadz. Siap Kang Dedi Rustandi. Tuh Kang Dedi sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Ustadz Azari udah di Palong Pak Haji. Iya beliau suka di Balong Ustadz, Masya Allah. Abah Haji amin. Mbak Uti Tanaya, Masya Allah Mbak Uti, Masya Allah. Sehat selalu Mbak Uti ya. Masya Allah. Cep Kiki amin. Pak Kado izin pamit ya. Monggo Nok Musna amin. Mbak Erlina amin ya robbal alamin. Oke. Tadi udah doa ya. Sekarang izin monggo Ustadz. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan Ustadz Rosmat sehat selalu ya. Lama ini saya nggak ketemu beliau nih di live-nya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu dan berkah selalu. Kita tutup dulu dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah doa belum ya? Udah kan ya? Padi Waluyo. Dan gitu ya. Wong Gebang. Siapa nih Wong Gebang nih? Coba ulang lagi. Siapa tadi Wong Gebang? Masya Allah. Ahmad Rifai syukron Yai. Mbak Erlina waalaikumsalam. Munadi Akhirat. Udah Ustaz. Udah. Kok jadi pelupa Bu Haji? Masya Allah. Belum doa Pak Ustadz. Nah, Pak Enta belum doa. Udah katanya. Udah Pak Enta. Time Iswar. Jadi ragu nih saya Pak Enta. Tadi siapa nih Wong Gebang? Coba munculin lagi. Time Iswar udah Pak Haji Mamat. Ditunggu WA. Siap. Pak Rofi udah. Cong Gebang. Oh, Cong ya, Cong Gebang. Izin nyimak Pak Ustadz, monggo. Cong Gebang. Masya Allah. Bukan Wong ya, Cong ya. Mbak Uti Tanah ya. Sudah siapa Haji Mamat? Udah Time Iswar. Sudah. Sudah kirim Pak Haji Mamat pengennya kirim di sini Pak Kang Time Iswar. Ya. Monggo Pak Hadi Waluyo, terima kasih. Kita tutup ya. Tetap semangat dan insya Allah besok dipertemukan lagi insya Allah. Nah itu Pak Haji boleh di screenshot Pak Haji. Pak Abdul Salam Taufik, ini kitabnya Nasoihul Ibad Pak Abdul Salam ya. Mudah-mudahan Pak Abdul Salam istiqomah. Bu Maisaro amin. Bu Mimi mana? Bu Mimi udah berangkat. Pak Haji Mamat sudah hatur nuhun ya. Ya.
Prabu siapa nih tadi? Pak Abdul Salam. Oke, saya tutup ya.